Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga dengan NIM E41191322 Program Studi Teknik Informatika jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai middleware pada data warehouse. Apa itu middleware? Middleware adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Middleware umumnya digunakan dalam sistem terdistribusi untuk memudahkan pengembang perangkat lunak dalam melakukan komunikasi input-output. Kemudian manfaat menggunakan middleware yang pertama adalah middleware dapat dijalankan pada dua platform atau aplikasi secara bersamaan. Yang kedua, middleware dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan di platform yang berbeda. Dan yang ketiga adalah adanya transparansi pada seluruh jaringan sehingga dapat menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lainnya. Selanjutnya, apa peranan middleware dalam data warehouse? Dalam dunia teknologi informasi, middleware menjadi salah satu software yang dibuat untuk menghubungkan beberapa proses pada satu atau lebih mesin agar bisa saling berinteraksi di suatu jaringan. Contohnya adalah seperti data customer yang harus dapat dibaca bagian customer service dan akuntansi. Data hasil pengembangan tersebut bisa dibaca juga oleh bagian manajemen. Hal ini akan semakin terasa ketika suatu sistem tersebar sehingga menjadi semakin besar dan bervariasi. Nah, disinilah aplikasi middleware memegang peranan penting. Dengan adanya bantuan middleware, maka data yang sama bisa digunakan bagian customer service, akuntansi, pengembangan, dan manajemen sesuai dengan kebutuhan setiap bagian. Di sini middleware bisa berfungsi sebagai penerjemah informasi sehingga setiap aplikasi mendapatkan format data yang dapat mereka proses. Sebelum diolah di dalam data warehouse, data akan melalui proses integrasi data terlebih dahulu, di mana proses ini dilakukan dengan cara mengkombinasikan berbagai sumber data yang kemudian akan disimpan dalam satu data warehouse. Sumber data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti website, cloud, mobile apps, aplikasi penjualan dan pemasaran, CRM system, data storage platform. Kita dapat menggunakan ETL dalam melakukan proses integrasi data. Proses ETL terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, extraction, di mana extraction itu proses memilih data dari satu atau beberapa sumber dan membaca atau mengakses data yang dipilih. Kemudian data tersebut akan diekstrak dari sumbernya sebelum dipindahkan ke tempat lain. Pada langkah pertama proses ETL ini, data terstruktur dan tidak terstruktur diimport dan dikonsolidasikan ke dalam satu wadah penyimpanan. Selanjutnya adalah transformation, yaitu proses mengkonversi data dari bentuk asli dalam bentuk apapun itu menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Tahap ini seringkali juga mencakup hal-hal seperti pembersihan data untuk menghilangkan berbagai error yang mungkin terjadi. Proses transformasi ETL terbagi menjadi beberapa bagian proses, yaitu yang pertama pembersihan, di mana data yang tidak konsisten akan dihilangkan. Kemudian ada standarisasi, yaitu memasang aturan pemformatan ke kumpulan data. Yang ketiga ada deduplikasi, di mana data yang sama akan dibuang atau dikecualikan. Lalu ada verifikasi, data yang tidak dapat digunakan akan dihapus dan anomali ditandai. Pengurutan, data diatur menurut jenisnya, dan tugas lainnya aturan tambahan yang dapat meningkatkan kualitas data. Dan yang terakhir yaitu loading. Loading yaitu proses menaruh atau memasukkan data yang sudah dikonversi atau transformasi ke dalam data warehouse. Tahap ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu full loading dan incremental loading. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.